Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini pertemuan yang keempat ya. Jadi kita akan membahas tentang pembedaan macam-macam benda ya. Walaupun ini nanti akan dianu lagi ya, di apa ini? Di didalami lagi ya pada mata kuliah hukum kebendaan untuk semester berikutnya. Eh, Mohon maaf tadi ya, dua link itu sama saja ya. Kalau link yang pertama itu memang harus masuk ke anunya dulu ya, ke learningnya. Jadi itu pembukanya sebenarnya. Makanya tadi tidak ada link karena kebiasaannya, karena kebiasaan kan saudara langsung disuguhkan ibarat makanan itu kan sudah siap saji itu kan anunya ya. Makanya tadi kan dikatakan masuk ke dulu ke learning, masuk ke learning, masuk kelasnya apa gitu kan ya, di kelas app-nya itu di sana ada, baru bisa masuk dari sana. Tapi tadi beberapa saat Bapak kirimkan ya yang langsung, karena biasa biasa disuguhkan Bang ya. Jadi agak bingung kira-kira tadi siapa, tadi Sandi atau siapa itu di Telegram ya. Karena memang biasa disuguhkan itu kan, tidak mencari sendiri kan. Nah, itu kebiasaan kebiasaan kita kan. Maka tadi ada dua link, dua-duanya sama saja ya. Cuma yang satu masuk ke anu saja, ke pintunya dulu, tidak langsung ya menuju linknya, itu kan baru anu pintunya saja itu anunya ya. Kemarin kan kita bicara tentang jadi benda itu dibeda-bedakan. Nah baru yang ketiga ya, dengan benda, makanya lalu diberi judul ya, lalu benda itu kan ada benda berwujud, ada benda tidak berwujud berupa hak ya. Hak milik misalnya, bisa anda melihat hak milik itu kayak apa bentuknya, makanya lo disebut dengan hak gitu kan anunya ya. Karena ada yang berwujud, memang ada yang 499 itu yang tidak berwujud itu lalu disebut dengan hak ya. Hak milik, hak guna usaha kan, hak guna bangunan itu kan ya, kan wujudnya hak dalam bentuk ya, benda tidak berwujud gitu kan anunya ya. Tanahnya memang ada, tapi dibalik kepemilikan ya, saudara, dibalikannya kepemilikan atau penguasaan itu pada saudara ya, hubungan hukumnya diberikan ya anu apa oleh perundang namanya, diberi labelisasi kan, beri label itu kan dengan bermacam-macam hak gitu kan ya. Salah satu diantaranya misalnya hak milik dan tanda bukti saja ya, saudara, haknya adalah dinamakan dengan hak milik. Nah, hak milik itu kan nanti berkaitan dengan keluasan ya, saudara di dalam ya memiliki dan menguasai, memanfaatkan, menikmati ya, bahkan mungkin menjaminkan benda itu sebagai jaminan utang. Karena nanti benda itu tidak hanya ya bisa saudara nikmati, tetapi bisa juga benda nanti sebagai jaminan sebagai jaminan utang.
abstrak itu semua. Yang disebut jaminan fidusia itu kayak apa? Bentuknya. Maaf Pak, suara Pian patah-patah Pak. Putus-putus kah? Bentar ya. Kalau yang ini suaranya jelas, lebih jelas. Jelas Pak. Apa nih lupa mengandak yang anu ya, yang di telinga itu kemana? Oke ya, kada apa-apa pakai yang ini aja. Kalau masih jelas ya, tadi mungkin agak putus-putus, apakah terkait dengan jaringan ya, anunya. Atau mic-nya memang bermasalah yang satu inilah. Karena mic yang langsung ini kayaknya bermasalah. Enggak ya. Nah, jadi kan ada yang berupa hak gitu kan misalnya ya. Ada berupa hak, makanya lalu di dalam pembedaan benda itu kan ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud gitu kan ya. Misalnya saudara tadi kan punya hak milik atas tanah. Kayak apa wujudnya hak milik atas tanah itu kan abstrak gitu. Tanahnya memang ada kan, bangunannya memang ada itu kan anunya ya, tapi siapa wujud, bagaimana wujudnya itu kan beda kalau dengan kursi ya, beda kalau dengan patung misalnya kan, itu ada wujudnya, memang berwujud dia, bisa diraba gitu kan, tetapi ketika bicara tentang hak milik gitu kan ya atas tanah, nah kayak pemerabainya itu. Nah, makanya lalu di pasal 499 itu diberikan konsep demikian ya, yang dinamakan dengan benda itu ya, meliputi bisa berwujud, bisa tidak berwujud. Makanya lalu pada bagian kedua dari buku anu ini ya, dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dibicarakan tentang pembedaan benda. Karena nanti mengandung ya konsekuensi, ada konsekuensi hukumnya itu kan. Kenapa jadi benda itu dibedakan dalam berbagai macam ya. Nah, kemudian bagian ketiganya itu membicarakan tentang hubungan hukum tadi ya, antara subjek hukum dengan objek hukumnya, diberi labelisasi dengan apa yang dinamakan dengan hak-hak kebendaan. Itu nanti ada dua macam ya, ada hak-hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, ada hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan. Jadi kita ke sini ya. Nah, ini tadi kelihatan ya anunya. Jadi secara yuridis kebendaan itu tiap-tiap barang ya dan hak. Tapi di sana ada prase. Itu kan dikatakan yang dapat dikuasai di pasal 499 itu, yang dapat dikuasai ya. Jadi sepanjang itu nanti bisa dikuasai, ya maka dia akan masuk ya dalam pengertian benda menurut undang-undang, menurut hukum. Itu kan ya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena tidak semua benda ya yang ada di alam semesta ini nanti dikatakan sebagai benda menurut hukum. Nah, jadi satu saat ya ada sesuatu yang mungkin dalam ilmu lain itu dinamakan dengan benda, tapi dia tidak bisa dikuasai. Tetapi satu saat mungkin bisa saja ya, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kan, maka dia juga dikatakan sebagai benda. Anda bisa enggak melihat aliran listrik itu? Bisa lah melihat. Yang namanya pulsa telepon itu kayak apa? Pulsa telepon itu melihatlah. Bisa lah kelihatan itu. Nah, itu kan tidak berwujud, tapi bisa dimiliki. Gitu kan ya. Aliran listrik kan bisa saudara miliki, bisa saudara kuasai gitu kan anunya ya. Lewat itu masuk dalam dalam apa itu lewat meteran saudara ya.
Nah, sekarang kan ada yang bentuk apa itu? Apa? Dengan bentuk pulsa ya. Ada pulsa listrik kan. Bentuk pulsa. Nah, itu pun juga tidak kelihatan. Makanya itu di aku lupa tahun berapa itu kan terkait dengan pencurian ya. Nah, lalu ditafsirkan karena 362 ya kalau tidak salah itu atau 365 ya. Di kitab undang-undang hukum hukum pidana itu kan barang siapa mengambil ya barang milik orang lain. Nah, barang itu dulu tafsirannya hanya barang berwujud. Nah, lalu kemudian tafsiran itu diperluas. Itu kan ya ternyata ada juga ya barang-barang tidak berwujud. Itu kan anunya ya. Nah, kayak tadi aliran listrik ya, pulsa telepon dan lain sebagainya itu kan tidak berwujud. Gitu kan ya. Makanya lalu nanti BW membedakan seperti itu. Nah, sebenarnya dari pasal 499 saudara bisa melihat ya. Nah, itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud nanti konsep benda itu. Jadi ada yang bisa ditangkap dengan panca indera, ada yang memang tidak bisa ditangkap. Tetapi ada dalam bayangan kita. Makanya kan ada fiksi hukum. Gitu kan ya. Kita saja abstrak saja, kita berpikirnya abstrak. Gitu kan anunya ya. Nah, memang misalnya ada di pasal 570 itu kan disebut dengan hak milik. Memang definisinya ada. Tapi kayak apa wujudnya yang dimaksud dengan hak milik itu? Bisalah Anda melihat. Kan abstrak itu berpikirnya ya. Berpikir secara abstrak. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa ya. Untuk berbuat bebas. Itu tuh definisinya. Tapi melihat enggak kamu? Yang disebut dengan hak milik itu. Apa wujudnya? Gitu kan ya. Nah, tidak kelihatan kan. Nah, memang lalu atas dasar pasal 499 itulah, maka di pasal 503 nah dibedakan benda itu ya. Ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Ada yang memang bisa kelihatan. Ada yang bisa ditangkap gitu oleh panca indera tadi ya. Ada yang mungkin termasuk yang bisa didengar gitu kan anunya ya. Kalau lagu kayak apa wujudnya lagu itu? Lagu bagaimana wujudnya? Itu kan beda dengan kursi, meja, kan sapi apa segala macam itu ada wujudnya kan, bisa diraba, bisa dijapai-japai kan, bisa dipegang kan. Tapi ketika lagu nggak bisa dipegang kan, lewat apa lagu itu? Ditangkap lewat apa? Baru saudara menyatakan ini lagu, gitu kan ya. Ditangkap oleh apa? Pendengaran, Pak. Ya, pendengaran kan, lewat telinga kan. Nah, bisa kan melihat, enggak kan? Gitu, tapi bisa ditangkap, gitu kan namanya ya. Jadi ada juga orang mengartikan kan benda berwujud itu tidak hanya bisa dilihat ya atau diraba tadi dipegang ya, tetapi juga bisa juga dalam hal seperti itu tadi ya, dalam bentuk lagu kan, ketika didengarkan ya, sudah mendengarkan ya, maka itu pun juga dikatakan sebagai sebagai benda. Makanya lalu bisa kan ditransaksikan itu kan ya, saudara bayar kan, nah, itu lalu akhirnya kan saudara bayar kan di objek transaksi kan, nah, dimasukkan dalam ya, dalam apa dulu, dalam kaset ya. Nah, itu kan masukkan dalam kaset atau piringan hitam. Gitu kan anunya. Piringan hitamnya ada, tapi di dalamnya itu yang memang mengandung lagu tadi. Gitu kan ada abstrak kan. Jadi memang kadang-kadang kan ada yang sifatnya gitu abstrak gitu kan ya. Saham misalnya. Abstrak gitu kan. Tidak berwujud dia. Gitu kan ya. Nah, tetapi di baliknya itu saudara punya hak gitu kan ya. Dan milik satu saham, maka saudara memiliki satu suara kan, berkaitan dengan pemilihan misalnya. Itu kan punya satu suara. Ya, ada punya nilainya kan, satu suara juga secara ekonomis kan dia punya satu nilai gitu kan ya. Karena bisa
dikuasai tadi, bisa dimiliki ya, bisa dihaki ya oleh yang dinamakan dengan subjek hukum. Oke, jadi 503 itu sebenarnya lanjutan ya dari pasal 499. Memang lanjutan ya. Kenakan pasal berikutnya ya, dari pasal setelah pasal 499. Jadi dari pasal 499 itu, maka dari segi sistematikanya ya, maka lalu di 503 itu, karena 500, 501, 502 itu masih ada kaitannya ya dengan konsep kebendaan. Itu kan hasilnya, hasil dari apa yang hasil dari kebendaan itu kan dijelaskan dari 500, 501, dan 502 itu juga merupakan kebendaan. Jadi hasil dari kebendaan yang sudah ada itu pun juga termasuk sebagai kebendaan. Karena itu ditegaskan ya di 500, 501 dan 502. Nah, baru 503-nya bagian kedua itu membicarakan tentang cara-cara membedakan benda. Karena tadi pasal 499 menyatakan benda itu konsepnya ada yang berwujud dan tidak berwujud, maka pasal 503 memberikan penegasan bahwa benda itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, lebih lanjut lagi ya. Dibedakan lagi 504 dan 505. Jadi ini ada pembedaan pokoknya di dalam buku 2 itu di 3 pasal. Ada di pasal 503, ada di pasal 504, dan ada di pasal 505. Nah, pasal 154 itu membedakan. Benda itu ada benda bergerak ya, dan ada benda tidak bergerak. Nah, tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak. Satu sama lain menurut ya ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. Nah, karena nanti pasal berikutnya kan membicarakan tentang apa itu benda bergerak ya, apa itu benda tidak bergerak, gitu kan ya. Nah, kemudian 505 itu membicarakan ya, membagi lagi benda, itu kan ya, yang bergerak itu ada yang nanti dapat dihabiskan. Jadi ada yang dapat dihabiskan, ada juga yang tak dapat dihabiskan. Untuk istilah lainnya ada benda habis pakai. Jadi ada benda habis pakai, ada benda yang tak habis pakai. Itu kantun 505. Membedakan lagi ya. Jadi tadi ada berwujud, tidak berwujud, ada bertubuh ya, tak bertubuh. Karena kalau terjemahan Pak Subekti ini dia menyebut tak bertubuh ya, atau bertubuh. Itu kan di 503 ini. Tapi biasanya rajin kita menerjemahkan dengan berwujud atau tidak berwujud. Itu kan ya. Jadi ada rupa, makanya disebut dengan tubuh kan, ada bentuknya. Itu kan namanya ya. Nah, di samping ini pembedaan pokok lah di 3 pasal ini. Gitu kan ya. Bagian kedua ya, dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kemudian pembedaan-pembedaan lainnya, itu kan ya, pembedaan-pembedaan lainnya itu bisa saudara lihat ya, baik di dalam BW maupun di luar BW. Itu kan pembedaan-pembedaan berikutnya ya. Dari macam-macam benda itu. Ada benda yang sudah ada dan ada benda yang akan ada. Itu kan ya, ada benda yang sudah ada benda yang akan ada. Itu 1131 dengan 1334. Itu kan ya. Kemudian ada juga di 1296 itu ya. Ada lagi jenis benda lainnya adalah benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Jadi ada benda yang dapat dibagi, ada benda yang tidak dapat dibagi. Itu kan di 1296. Nah, kemudian 1332 ya, atau 1332, 537 ya, 1444, 1445. Nah, itu ada lagi menyebut ya benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Jadi ada benda dalam perdagangan dan ada benda di luar perdagangan. Gitu kan ya.
Nah, kemudian sebelumnya 613 ya. 613 itu juga ada menyebutkan benda, tapi itu berkaitan dengan piutang ya. Piutang atas nama dan tak atas nama. Nah, macam-macam jenis-jenis piutang itu kan terkait nanti dengan penyerahan ya atas benda itu. Itu 613. Nah, terakhir, perkembangan terakhir ya. Perkembangan berikutnya itu ada ini ya, mungkin lebih sederhana ya pembedaannya ya, dan lebih efisien ya, karena ini nanti mungkin berkaitan dengan soal ketika dia dijadikan jaminan gitu kan ya, sehingga ada benda terdaftar, ada benda yang tidak terdaftar gitu kan ya, ada benda terdaftar, ada benda yang tidak terdaftar. Nanti di Undang-Undang Hak Tanggungan ya, dan di Undang-Undang Jaminan Pidu, Undang-Undang Jaminan Fidusia. Itu apa pembedaannya di dalam sistem hukum benda kita. Karena sistem hukum benda itu kan tidak hanya bersumber ya dari buku 2 sebenarnya, tapi juga bersumber dari perundang-undangan lainnya ya yang berkaitan dengan masalah hukum benda, yang berhubungan dengan hukum benda. Nah, kalau saudara bandingkan ya dengan hukum adat misalnya, itu agak beda pembedaan benda itu. Cuma dibedakan atas 2 saja ya, benda yang berkaitan dengan tanah dan benda yang bukan tanah. Gitu kan ya. Karena tanah ini merupakan unsur pokok ya di dalam hukum adat itu, yang masyarakat adat ya. Makanya lalu pembedaannya sederhana saja ya. Di dalam hukum adat itu ada benda tanah dan ada benda bukan tanah. Itu kan ya. Asasnya pun juga berbeda nanti. Itu kan ya. Yang dianut di dalam hukum adat. Itu kan ada pemisahan ya, horizontal atas tanah. Sedangkan hukum barat itu kan lebih menekankan pada asas pertekatan, asas vertikalnya itu ya. Vertikal sesinya itu. Ya. Jadi asas vertikalnya, apa yang terkait dengan tanah, apa yang melekat dengan tanah itu bagian dari tanah itu. Itu kan ya. Dia termasuk benda tak bergerak, karena tanah kan masuk sebagai benda tak bergerak. Nah, bagaimana dengan dengan bangunan yang ada di atasnya? Itu kan apakah dia lalu dikatakan sebagai benda tak bergerak? Nah, makanya lalu di pasal 500 itu ya disebutkan ada asas perlekatan, atau ada yang dinamakan dengan asas asesi, supaya memberikan kepastian ya apa yang melekat dengan tanah, atau nanti kan istilahnya ada yang terpaku ya, ada yang tertancap dan tertanam. Itu kan ya. Ada yang tertanam, ada yang terpaku, ada yang tertancap kan itu. Diistilahkan ya untuk mewujudkan apa yang dinamakan dengan asas perlekatan. Nah, pasal 500 itu menyatakan ya segala apa yang kena hukum perlekatan. Nah, itu karena memang perlekatan, dia melekat sebagai bagiannya dari tanah itu, maka dia termasuk sebagai benda tak bergerak. Nanti 506 itu ya. 506 lalu memperjelas lagi gitu kan ya, memperjelas lagi benda-benda yang ada di atas tanah itu ya. Bagaimana benda-benda yang ada di atas tanah itu? Kalau kalau hukum adat dia memungkinkan ada pemisahan itu. Jadi bisa dipisahkan dia gitu kan ya, antara benda yang ada di atas dengan benda yang ada di atas permukaan dengan benda yang dengan tanahnya, itu kan dipisahkan kepemilikannya, bahkan kepemilikannya bisa dipisahkan gitu kan ya, kalau asas itu yang ingin dipakai di dalam hukum tanah kita gitu kan. Tapi kan masih masih apa ini istilahnya itu mau pakai hukum adat ya juga ada hukum adat gitu kan, jadi masih mau menggunakan BW ya, enggak juga menggunakan BW tapi mau hukum adat. Nah, jadi apa itu istilahnya apa ya dalam hukum itu
eh, apa ya, artinya tidak pastilah gitu kan anunya ya, tidak tegas ingin menyatakannya, walaupun mungkin di pasal 5 Undang-Undang 560 itu kan jelas disebut sendi-sendi dasarnya ya dari hukum tanah itu kan dasarkan pada hukum adat gitu kan anunya ya, didasarkan pada hukum adat. Kan ada yang satu menyatakan transaksi ini menjadi tidak sah gitu kan, yang satu menyatakan transaksinya menjadi sah itu kan, dalam kaitan dengan misalnya jual beli hak atas tanah kan, yang satu menyatakan harus lewat PPAT itu kan ya, yang satu menyatakan cukup saja dengan cara apa, dengan cara kan diberikan kwitansi saja, kan sering kan di masyarakat itu kan ada kwitansi saja kan. Ya, ya, ya betul. Itu kan kwitansi saja. Itu kan hukum adat itu sebenarnya kan. Dia lakukan jual beli, lakukan transaksi ya. Jual beli hak atas tanah itu. Kan belum terdaftar itu anunya ya. Tanahnya kan umumnya ada yang belum terdaftar. Gitu. Kalau ya kalau yang sudah terdaftar kan umumnya pasti ke PPA anu ya, ke PPAT kan, pasti dibawanya ke sana. Dibuatkan akta jual belinya, akta anunya, akta jual belinya kan di hadapan PPAT. Tapi kalau yang belum terdaftar itu umumnya seperti itu kan, diserahkan tanahnya, diserahkan duitnya, kemudian diberikan anunya, diberikan kwitansi itu kan, kemudian ditambah lagi dengan apa itu, surat apa itu, dulu ada surat segel ya atas tanah itu kan, ada segel atas tanah, atau sekarang surat apa itu namanya, surat keterangan ya, kepemilik bukan kepemilikan apa, surat surat keterangan atas tanah itu kan, bahwa menyatakan yang bersangkutan menguasai ya atas tanah yang bersangkutan. Nah itu kan ada juga yang menyatakan itu sah saja sudah. Ya memang kan kalau kita menyatakan itu tunduk pada hukum adat ya sudah selesai sah gitu kan ya. Tapi kan anu apa, tidak bisa ditindaklanjuti kan itu, dilanjutkan untuk balik namanya kayak bagaimana, tidak bisa kan, hanya didasarkan pada hanya didasarkan pada kwitansi kan, akan lalu diproses lagi kan lewat anu ya, lewat PPAT. Oke, ini kesini dulu ya, anu tadi di pasal anu ya, satu persatu kita lihat lah, mungkin saudara bisa lihat nanti di saudara ya. Tadi pembedaan yang pokok kan adalah sebenarnya dari pembedaan ini yang paling pokok itu sebenarnya adalah yang 504 itu. Itu kan atas benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Itu yang paling utama dalam BW itu. Karena itu nanti mengandung konsekuensi hukum ya. Kenapa jadi benda itu dibedakan seperti itu. Yang paling pokok. Itu kan anunya ya. Nah, benda tak bergerak ini ada di pasal 500 bagian ketiga saja ya. Kalau pasalnya ada berapa ini, ada 4 pasal ya, 506, 507 dan 3 pasal maaf. Bagian ketiga ya dari buku kedua, sumber hukumnya di sana. Jadi ada benda tak bergerak. Nah, benda tak bergerak ini dibedakan lagi ya. Gitu kan ya. Nanti apa yang dimaksud dengan benda itu? Benda yang bergerak ya atau tidak bergerak. Itu kan anunya ya. Nah, di 506 ya. 506 itu menyebutkan dibagi lagi benda tak bergerak itu atas 3 macam. Itu kan ya. Benda tak bergerak itu dibedakan atas 3 macam. Kemudian ada yang kena ya, kena tujuannya. Kemudian ada yang kena undang-undang. Itu kan ya. Nah, kemudian
Kalau kebendaan bergerak ya, benda bergerak itu dibedakan dua macam ya. Benda bergerak itu ada yang karena karena sifatnya, ada yang karena karena undang-undang. Jadi kalau benda tak bergerak itu kan tambahannya ada karena tujuannya ya. Jadi karena tujuannya itu dia dikatakan juga sebagai benda tak bergerak. Itu kan coba kita bandingkan ya dua ini kan Kalau yang ini dua saja dia ya, karena emang sifatnya itu kan karena undang-undang 509 ya, 509 dengan 511 di pasal berikutnya ya, atau bagian keempat dari buku kedua ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, definisi benda tak bergerak memang tidak disebut, tapi definisi tentang benda bergerak disebut. Berarti menggunakan penafsiran a contrario kan, ditafsirkan sebaliknya. Apa yang dinamakan dengan benda bergerak itu? Yang karena sifatnya itu adalah di 509 ya. Jadi suatu kebendaan itu dikatakan sebagai kebendaan bergerak ya, karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah. Jadi kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Jadi dia bisa berpindah atau dipindahkan. Itu kan ya. Jadi benda itu bisa berpindah atau dipindahkan. Berarti ada apa itu? Ada yang aktif, ada yang pasif ya. Ada orang lain yang memindahkan, ada juga dia berpindah dengan sendirinya. Jadi bisa orang lain yang memindahkan, bisa juga yang bendanya sendiri yang bisa berpindah. Gitu kan ya. Jadi dia bisa berpindah dengan sendirinya ya. Jadi dia dapat pindah dengan sendirinya. Atau benda itu memang dapat dipindahkan. Artinya orang lain yang memindahkan. Makanya di sana disebut berpindah atau dipindahkan. Ada kata ber ya dan ada kata di. Berpindah atau dipindahkan. Jadi sepanjang dia bisa berpindah, sepanjang dia bisa dipindahkan, maka dia dikatakan dari segi sifat ya. Dan menurut pasal 509 ini, dia termasuk sebagai benda bergerak. Kalau meja misalnya, kursi, itu bisalah berpindah. Bisalah berpindah. Bisa tidak berpindah dia? Tidak bisa, Pak. Bisa kan? Arti dia dapat dipindahkan kan? Jadi konsep yang kedua, karena kan di rumusan pasal 509 itu kan berpindah dan dipindahkan. Jadi ada yang memang dia bisa berpindah dengan sendirinya, ada yang memang harus dipindahkan. Kursi kan bisa dipindahkan. Ya, pindahkan dari satu tempatnya ke tempat lain, misalnya meja dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau sapi misalnya, sapi itu bisa dua-duanya kan? Ya, sapi, ayam, itu kan ya ternak ya, hewan, itu bisa dua-duanya kan? Ya, kalau sapi bisa berpindah kan? Sapi kan bisa berpindah sendiri dia. Bisa berpindah-pindah. Gitu kan ya. Nah, tapi juga bisa dipindahkan. Gitu kan ya. Artinya dia bisa ada yang berpindah, ada yang dipindahkan. Jadi yang berpindah itu berarti dia pindah dengan sendirinya. Gitu kan ya, misalnya ternak atau hewan. Nah, tapi apakah setiap benda yang bergerak-gerak itu juga dikatakan sebagai benda bergerak? Pohon itu bergerak-gerak kan? Nah, pohon misalnya kan bergerak-gerak enggak? Pohon kelapa itu bergerak-gerak kan? Apakah dia juga dikatakan sebagai benda bergerak? Ketika benda itu bergerak-gerak.
Tidak selalu ya. Itu kan tidak selalu. Kenapa jadi pohon itu tidak dikatakan sebagai benda bergerak? Kenapa? Karena melekat pada tanah. Nah, betul itu. Karena dia bagian dari tanahnya melekat. Masih satu kesatuan dengan tanah. Jadi dia melekat dengan tanah. Siapa tadi lah? Siapa tadi? Sipa, Pak. Apakah Anda melihat namanya? Karena ini kan Sipa. bentuknya bahasa sedikit empat saja 4 orang. Itu kan tidak melihat. Ya, betul itu. Karena tadi asas pelekatan ya. Itu kan asas pelekatan. Kemudian nanti ditegaskan di pasal 506 itu. Jadi disebut-sebut di sana ya. Ada rinciannya. Itu kan ya. Jadi pohon di hutan. Nah, itu bergerak atau tidak? Masuk benda bergerak atau tidak? Itu kan anunya ya. Ada itu nanti dilihat pasal 506 itu kan ada disebut di sana ya. Nah, kecuali tadi pohon tadi kalau sudah apa? Dia akan berubah wujud, berubah anunya, berubah status kebendaannya, bukan wujudnya ya. Salah bilang itu karena transformer itu berubah wujud itu. Gitu kan anunya ya. Status kebendaannya berubah dari yang tak bergerak bisa juga menjadi bergerak. Kalau pohon tadi kapan? Dia akan berubah status kebendaannya. Bentukannya tadi kan pohon walaupun bergerak-gerak kan dia tidak dikatakan ya sebagai benda bergerak. Kenapa? Karena dia masih menancap ya. Nah, itu kan anunya. Dia masih menancap. Berarti kalau kada menancap, begitu kan anunya tafsirnya ya. Berarti kalau dia tidak menancap ya, pohon itu tidak menancap ya dalam tanah, maka dia ya kalau dia menancap lagi jadi pohon itu ditebang, nah, maka dia lalu berubah statusnya ya menjadi benda bergerak. Itu kan anunya ya, karena memang dilihat dari segi anunya tadi, sifatnya ya, karena dia masih melekat dengan tanah. Jadi pohon dan tanaman ladang ya, yang dengan akarnya menancap dengan tanah. Jadi menancap. Maka itu ada istilah itu ya, terpaku, menancapnya, tertanam. Nah, istilah-istilah itu ya, untuk memperjelas ya. Di selama itu ada terpaku, tertancap ya, maka itu dikatakan sebagai bagian dari benda tak bergerak ya. Barang tambang misalnya. Nah, itu barang tambang kan masih benda tak bergerak kecuali dia sudah Kecuali dia sudah ditambang, kecuali dia diambil. Gitu kan ya. Jadi digali maksudnya ya. Jadi kalau dia terpisah, jadi pada intinya ketika dia sudah terpisah dengan tanah, maka status benda yang tadi benda tak bergerak itu menjadi benda bergerak, Itu kan anunya ya. Nah, jadi sifat dari kebendaan itu dilihat dari segi sifat. Itu kan anunya ya. Nah, termasuk nanti juga ada kapal. Di pasal 515 itu 515 di pasal 510 itu disebutkannya termasuk kapal ya, perahu tambang, gilingan, tempat-tempat pemandian ya. Nah, seterusnya yang dipasang di perahu atau berdiri terlepas dari benda sejenisnya adalah kebendaan bergerak. Nah, itu diberikan penegasan lagi ya di 510. Nah, kemudian di 511 itu menyebutkan ya benda bergerak karena undang-undang. Jadi undang-undang menentukan. Jadi hak pakai atas kebendaan bergerak ya, hak atas bunga yang diperjanjikan, perikatannya dan tuntutan mengenai jumlah uang tertentu yang belum ditagih. Gitu kan ya. Yang dapat ditagih maksudnya bukan. Yang dapat ditagih ya. Atau yang mengenai benda-benda bergerak, bukan perikatan yang muncul andil sahamnya, nah itu masuk sebagai kebendaan bergerak. Nanti 511 seterusnya ya, 512, 13, 14, 15 sampai 518 ya, itu masih mengatur ya
tentang benda-benda yang tidak bergerak. Nah, sementara di 506, 507, 508 itu diberikan dari pembedaannya, benda yang tak bergerak itu karena menurut sifatnya, itu kan anunya ya, menurut sifatnya dia tidak bisa dipindahkan tanah ya, dengan segala sesuatu ya yang melekat di atasnya. Itu kan apakah itu pohon, apakah itu tumbuh-tumbuhan ya kecil ya. Jadi tumbuh-tumbuhan kecil itu termasuk sebagai bagian dari benda tak bergerak ya, karena dari segi anunya, dari segi sifatnya. Nah, bisa dilihat di 506 itulah pekarangan-pekarangan, penggilingan ya, pohon dan tanaman, ladang yang dengan akar menancap ya, disebut itu kayu tebangan ya, dari kehutan-hutanan ya, dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayu itu belum dipotong. Selama kayu-kayu itu belum dipotong. Itu kan anunya ya, pipa, got yang diperuntukkan ya, guna menyalurkan air dari rumah ke pekarangan. Dan pada umumnya segala apa yang tertancap. Nah, ini lebih luas lagi. Itu kan ya. Dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam perkarangan atau terpaku dalam bangunan rumah, maka dia dikatakan sebagai kebendaan tak bergerak. Nah, maka tadi Bapak katakan kan ada 3 istilah kan, menancap, itu kan termasuk tertancap ya, terpaku dan tertanam. Itu kan anunya ya. Jadi masih ada kaitannya dengan tanah itu, nah, karena ada prinsip-prinsip itu tadi ya, terpaku, tertancap dan tertanam, maka dia masih dikatakan sebagai kebendaan tak bergerak. Nah, itu cukup luas ya, anunya tafsirannya kan disebutkan di dalam pasal 506. Itu kan ya, sepanjang dia tertancap, terpaku, tertanam dengan tanah, itu kan ya, termasuk tadi dalam bangunan rumah ya, maka dia dikatakan sebagai benda tak bergerak. Nah, kemudian karena peruntukannya ya 507 itu menyebut karena tujuannya atau karena peruntukannya ya. Yang memang diperuntukkan untuk ya, kebendaan tak bergerak. Gitu. Nah, itu disebut di 500 ya, 506. Ada 4 macam itu. Nah, disebut. Nanti dibaca tuh pasalnya. Dalam perusahaan, pabrik ya. Nah, itu dalam perumahan, dalam kepemilikan tanah, dalam berkaitan dengan pembangunan gedung. Itu kan anunya ada 4 macam itu dengan dengan rinciannya ya, disebutkan. Nah, kemudian yang ketiga itu benda tak bergerak itu bisa juga kena ketentuan undang-undang. Jadi ketentuan undang-undang itu menyebutkannya bahwa benda itu adalah benda tidak bergerak. Gitu kan. Tapi ada juga kemungkinannya benda itu benda bergerak tetapi karena undang-undang menentukannya, karena tujuannya, karena undang-undang menentukannya, dia termasuk sebagai benda bergerak. Kalau kapal, perahu, segala macam itu kan pada dasarnya itu kan benda bergerak. Tetapi nanti kitab undang-undang hukum dagang membedakan lain lagi. Itu kan artinya ada lex spesialis ya, itu harus diingat juga. Gitu kan ya. Karena di kitab undang-undang hukum dagang itu kan ada jenis kapal yang harus didaftarkan. Nah, lalu di hukum dagang itu dibedakan. Karena di WPK itu kan buku 1 membicarakan dagang pada umumnya, buku 2 membicarakan tentang pelayaran ya. Nah, jadi berkaitan dengan pendaftaran kapal di sana. Jadi ada jenis-jenis kapal tertentu dengan ukuran 20 meter kubik minimal ya, sampai ke atas itu harus didaftarkan. Nah, ini ketika ingin dijadikan jaminan, ini harus dibebani dengan hipotek. Itu kan anunya ya. Nanti juga ada di undang-undang pelayaran yang disebutkan, itu kan ya, jenis anunya ini bisa dihipotekkan, itu kan anunya ya, jadi lihat lagi nanti memang pada prinsipnya kapal, perahu ya, nah itu memang masuk benda bergerak, kecuali nanti ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya khusus ya menyebutkan itu.
Bagaimana dengan pesawat terbang? Helikopter. Masuk mana dia? Berpindah, dapat dipindahkan. Masuklah dia benda bergerak. Gitu kan ya. Tapi nanti berkaitan dengan jaminannya masih belum jelas ya. Kalau kapal tadi ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak ya, dia sebutkan, ditegaskan dalam di dalam perundang-undangan kita, dalam kitab undang-undang hukum dagang. Itu kan anunya. Kapal punya kapal. Pesawat terbang, helikopter kan punya tanda ya, punya tanda kebangsaan kapal. Tentukan anunya ya. Hukum apa yang berlaku bagi pesawat terbang yang bersangkutan itu kan. Ada itu kan tentukan. Ya. Nah, tapi jenis sanunya enggak disebut undang-undang penerbangan itu misalnya jenis jaminannya apa. Tapi kalau kapal sebut jelas ditegaskannya dengan menggunakan menggunakan hipotek. Tadi apa lagi? Kemudian benda yang habis atau tak habis dipakai ya. 500 berapa itu? 505 ya. Jadi ada benda yang memang habis dalam pemakaiannya, gitu kan ya. Atau ada juga menyebut benda yang musnah ya. Jadi benda yang habis ada yang tidak habis dalam pemakaian. Jadi ada benda habis pakai, ada benda tak habis pakai. Atau ada juga yang menyebut dengan benda musnah ya. Ada benda yang tidak musnah, gitu kan, dalam pemakaiannya. Kalau habis pakai itu berarti kan musnah ya. Artinya letak manfaat ya, kegunaan dari benda itu ya letaknya pada digunakan. Ya. Letak pada digunakan. Kalau pada digunakan tidak ada gunanya benda itu. Makanya lalu ada disebut dengan tadi benda yang dapat dihabiskan, ada benda yang tidak dapat dihabiskan. Lilin itu kan harus dihabiskan ya, kalaupun lilin misalnya, supaya ada kegunaannya. Dihabiskan, itu kan arang, itu kan harus dihabiskan. Kalau enggak kan enggak ada manfaatnya ya bagi pemakainya itu. Makanya lalu 505 menyebutkan seperti itu ya. Ada yang nanti habis, ada yang habis ya, ada yang tidak habis di dalam pemakaian. Gitu kan anunya ya. Nah, kemudian tadi apa lagi? Benda yang sudah ada dan akan ada. Coba lihat pasal 1131 ya dan 1334. Nah, itu disebutkan ya. 1131 itu berkaitan dengan jaminan umum ya. Jadi ketika orang punya utang piutang maka sebenarnya dia menggadaikan sebenarnya dalam tanda kutip ya segala kebendaan yang dimilikinya, baik yang ada pada saat itu maupun yang ada di akan datang. Semuanya jadi jaminan ya, ikatannya. Kemudian 1334 menyebutkan ya, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Nah, jadi dimungkinkan juga kan barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Makanya saudara kan berani kan berikan uang muka misalnya, membayar lebih dahulu kan sebagian ya dari harga itu. Karena memang dimungkinkan di 1334 itu kan, walaupun bendanya itu belum ada tetapi sudah menjangkau ya sebenarnya BW kan, BW ini sudah menjangkau. Walaupun bendanya itu baru akan ada di kemudian hari, tapi dapat menjadi pokok satu perjanjian. Udah beli apa itu? Mobil kan misalnya itu inden ya. Atau saudara beli rumah itu kan kadang-kadang rumahnya belum ada. Gitu kan ya. Tapi saudara sudah membayarkan sebagian. Itu kan ya bisa seperti itu. Nah kemudian 12, berapa itu lagi? 1296 ya. 1296 itu ada benda yang dapat dibagi dan ada benda yang dapat dibagi. Jadi 12 anunya 1296. Berkaitan dengan perikatan ya yang dapat dibagi
dan perikatan yang tak dapat dibagi. Jadi suatu perikatan dapat dibagi atau tak dapat dibagi ya. Sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya ya, atau satu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi ya, baik secara nyata-nyata maupun dengan perhitungan. Nah, jadi ada benda itu yang bisa dibagi, ada benda itu yang tidak dapat dibagi ya. Kue kan bisa dibagi-bagi ya, tapi ketika mobil misalnya bisa nggak dibagi-bagi? Nggak bisa kan, karena kalau dibagi-bagi nggak ada manfaatnya. Nah, tetapi ketika itu berkaitan dengan warisan, maka berapa di 1296 kan menyatakannya bisa membaginya itu secara nyata, bisa juga membaginya itu dengan cara perhitungan. Itu kan anunya ya. Jadi bisa dengan cara nyata. Nyata kan dibagi aja. Nah, itu kan kalau mobil dibagi, spionnya saja Anda dapat gitu kan, setirnya aja kan nggak bisa kan, nggak ada manfaatnya gitu kan anunya ya, ketika itu jadi warisan. Nah, tapi caranya bagaimana ya diperhitungkan. 1296 memberikan jalan. Itu kan kalau tidak bisa dibagi secara nyata dan dengan cara perhitungan. Itu kan tidak mungkin kan. Rumah bagi dua apa bagi kan tidak mungkin kan. Karena ahli warisnya ada dua, ada tiga, ada empat, dibagilah empat, itu kan tidak seperti itu kan. 1296 itu memberikan ya pesan itu kan ya, bisa dibagi dengan cara perhitungan. Itu kan ya. Mungkin si A itu cukup menerima nilai uangnya saja ya, si B mungkin menerima rumahnya saja kan ya. Tapi kan dengan perhitungan itu diperhitungkan kan, diberikan nilai kan anunya ya, diberikan nilai gitu kan anunya ya, sehingga ada yang mungkin uang itu berupa uang tunai ya, mungkin ada dalam bentuk barang ketika itu ingin ingin diwariskan tuh, dibagi kan warisan itu. Nah, kemudian ada benda yang dalam perdagangan, ada di luar perdagangan ya, 1332 itu kan anunya ya. Jadi ada benda yang bisa diperdagangkan, ada yang benda yang tidak dapat diperdagangkan. Nah, 1332 hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja, yang dapat menjadi pokok satu perjanjian. Nah, ada jenis barang yang tidak bisa diperdagangkan, ada jenis barang yang dapat diperdagangkan. Narkotika ya misalnya itu kan barang di luar perdagangan ya, dia tidak dapat diperdagangkan. Itu kan anunya ya. Itu contohnya ya. Jadi yang dalam perdagangan saja yang bisa jadi pokok jadi pokok perjanjian ya, kecuali ditentukan lain lah. Itu kan lain lagi kan. Narkotika digunakan untuk alasan kesehatan dan sebagainya. Itu kan, tapi kan tidak bisa diperdagangkan kan secara bebas. Nah, kemudian perkembangan lain itu ada yang didaftarkan ya, ada yang tidak terdaftar. Jadi ada bukti-bukti kepemilikan ya. Umumnya ini untuk benda-benda bergerak ya. Kalau benda tak bergerak itu umumnya kan terdaftar. Gitu kan, tapi benda tidak bergerak ini kan hanya sebagian saja ya, tidak semua benda bergerak itu lalu didaftarkan. Gitu kan ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis lainnya berkaitan dengan piutang ya. Jenis piutang itu jadi ada yang nanti atas nama, ada yang tidak atas nama. Itu kan piutang itu ya, di pasal 600 anunya, 613 itu kan ya. Jadi kalau Anda nerbitkan cek itu misalnya kan bisa atas nama, bisa juga tidak atas nama kan di situ. Itu kan ada sertifikat misalnya deposito ya, ada deposito berjangka. Kalau deposito berjangka ya atas nama, itu kan diberi nama di sana, benda atas nama. Tapi kalau sertifikat deposito itu kadang-kadang bisa atas nama, bisa juga tidak atas nama. Gitu kan ya, supaya mudah benarnya dalam rangka untuk penyerahan ya ketika itu diperdagangkan. Jadi ada piutang-piutang yang nanti bisa diperdagangkan oleh saudara kan, bisa dijual gitu kan ya. Nanti kan dalam sistem hukum itu misalnya ada yang dinamakan dengan transaksi ajak piutang kan, piutang itu sudah perdagangkan. Saudara punya tagihannya, itu kan punya tagihan itu tidak ada namanya di sana, tapi Anda sudah punya surat tagihan. Itu misalnya Anda punya sertifikat deposito misalnya kan, punya sertifikat deposito.
Nah, itu biasanya bisa atas nama, bisa juga tidak atas nama. Sementara Anda perlu uang kan, nah itu bisa Anda jual. Gitu kan istilahnya ya. Bisa diperdagangkan, bisa dijadikan jaminan. Ya, nanti diuangkan. Pada saat pada saat jatuh tempo gitu kan ya. Kalau yang tak atas nama itu memang untuk memudahkan saja ya. Ketika dia diperdagangkan sehingga tidak perlu lagi balik nama kan. Tapi kalau yang terdaftar ini yang jadi kalau yang terdaftar atas nama itu harus ada balik nama. Itu kan ya, ada proses balik nama itu yang harus dilakukan ya. Karena itu syarat untuk terjadi peralihan kepemilikan. Gitu kan. Tapi kalau yang tidak atas nama, ya cukup dengan diserahkan saja kan barang itu, tidak perlu diikuti dengan proses balik proses balik nama. Oke. Nah, jadi itu ya pembedaan yang ada dalam sistem hukum kita, baik yang ada di buku 2 ya maupun di luar buku 2. Nah, termasuk di dalam perundang-undangan lainnya. Nah, kenapa pada jalan? Nah, terakhir Bapak ingin menjelaskan kenapa jadi dibedakan benda-benda itu, terutama ini ya, yang dua ini. Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Ya. Macet. Oh ini. Ada 3 hal, ada 5 hal ya. Kenapa jadi benda itu dibedakan? Ini pembedaan yang pokok ya, di 500-an itu. 500 berapa tadi? 504 ya. Yang paling pokok kan pembedaan. Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Kenapa jadi dibedakan seperti ini? Nah, ternyata ada perlakuan yang berbeda terhadap jenis benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Satu berkaitan dengan kepemilikannya, penguasaan atas benda itu. Jadi kalau benda itu benda bergerak, maka berlakulah hak besi. Tapi kalau benda itu benda tak bergerak, maka tidak berlaku besi di sana. Harus ada tambahannya lagi. Tidak hanya sekedar menguasai benda itu. Tapi kalau benda bergerak, itu cukup saudara dengan cara membesit saja. Makanya lalu di pasal 1977 ayat 1 BW itu dikatakan bahwa besiter ya, besiter. Besit itu kan hak menguasai ya. Jadi ketika saudara menguasai sebuah benda, gitu kan dalam hal ini benda bergerak, maka dianggap saudara itu sebagai agenarnya ya, sebagai pemilik dari benda itu. Coba Anda lihat 1977 ya ayat 1. 1977 ayat 1 ya. Itu letaknya di di buku 4. Hampir hampir habis ya. Dari buku dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dikatakan di sana ya, barang siapa yang menguasainya ya, benda bergerak itu dianggap sebagai pemiliknya. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Tapi beda dengan benda tak bergerak. Kalau benda tidak bergerak, itu tidak otomatis ya. Jika saudara menguasai benda itu, belum tentu saudara dianggap sebagai pemiliknya. Jadi hukum itu kan bisa fiksi hukum, bisa anggapan. Itu kan fiksi itu kan abstrak gitu. Kalau di sini kan saudara dianggap. Hukum memberikan anggapan ya. Hukum menganggap ketika saudara menguasai ya satu benda, maka saudara sudah dianggap sebagai pemiliknya. Dalam hal ini benda bergerak ya. Jadi ketika saudara menguasai satu benda bergerak, maka sudah dianggap sebagai pemiliknya. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara kalau benda itu adalah benda tak bergerak, maka saudara belum tentu dianggap sebagai pemiliknya. Jadi barang siapa menguasai benda tak bergerak tidak bisa dianggap sebagai pemilik dari benda tak bergerak itu. Jadi belum tentu saudara dianggap sebagai pemiliknya. Kenapa? Karena benda tak bergerak ini merupakan benda atas nama.
Jadi umumnya benda tak bergerak itu adalah benda-benda atas nama ya, atau benda-benda terdaftar. Ada bukti kepemilikannya. Jadi kalau benda itu ada benda tak bergerak, itu dituntut ya, saudara harus punya bukti kepemilikan. Di 620 itu ya. Maka perlakuannya dibedakan seperti itu di 1977 dan 620. DW itu yang membedakan. Jadi untuk menyatakan saudara pemilik dari benda bergerak itu harus lagi ya, tidak hanya sekedar saudara menguasai benda itu, tapi ada bukti untuk itu. Berupa sertifikat, berupa akta, gitu kan ya. Karena dia harus didaftarkan. Dia harus didaftarkan. Nah, kira-kira kenapa lalu benda bergerak itu diperlakukan seperti itu? Boleh katakan diperlakukan seperti istimewa ya. Benda bergerak ini tidak harus. Walaupun ada juga nanti kan benda bergerak itu kan harus didaftarkan. Terus sepeda motor misalnya. Sepanjang itu ya, sepanjang diwajibkan kan. Sepeda motor kan wajib didaftarkan. Ada surat bukti apa itu? Surat bukti kepemilikan ya kendaraan bermotor BPKB ya, bukti pemilikan ya kendaraan bermotor. Kenapa? Kira-kira saudara ya, benda bergerak ini diperlakukan seperti itu. Cukup dengan cara menguasai benda itu, maka sudah dianggap sebagai pemiliknya. Apa kira-kira? Kenapa jadi diperlakukan seperti itu? Jadi cukup saja ya, dia menguasai ya sudah, dianggap sebagai pemiliknya. Kecuali orang lain ya bisa membuktikan nanti bahwa yang menguasai itu bukan pemilik dari benda yang bersangkutan. Ya, satu, umumnya benda di dunia ini banyak benda bergerak. Sehingga tidak semua benda bergerak itu kemudian dipersyaratkan ya oleh undang-undang itu harus didaftarkan. Kalau benda bergerak itu didaftarkan maka cukup rumit ya. Akhirnya ada benda-benda bergerak tertentu yang mungkin agak rumit ketika itu ingin diperdagangkan. Artinya kedua kan hukum ini untuk mempermudah ya lalu lintas perdagangan, lalu lintas perdagangan benda itu ya. Jadi supaya tidak menghambat lalu lintas hukumnya tidak terhambat karena gara-gara harus dibuktikan lebih dahulu bahwa yang bersangkutan itu sebagai pemilik benda. Ya. Tapi kalau benda tak bergerak kan memang ada buktinya, memang diwajibkan kan dibuktikan ya. Harus punya sertifikat karena bendanya benda tak bergerak. Itu kan ya. Benda tak bergerak ini kan susah juga kan. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk diperdagangkan kan dalam lalu lintas perdagangan. Karena dia harus disertai ya dengan harus disertai dengan bukti kepemilikan. Nggak usah jauh-jauh kan, saudara ambil contoh saja, saudara ke pasar itu atau saudara ke warung lah, adalah pernah saudara menanyakan permen yang ibu jual ini, bapak jual ini ya, lawan pemilik warungnya itu ada ya sudah menanyakan. Ini milik saudara kah? Itu kan ya. Milik bibi sayur kah? Ikan di pasar itu. Jika saudara jual beli kan, saudara beli ikan, saudara beli sayuran itu, adalah saudara pernah menanyakan itu. Oh ikan ini milik bibi kah? Adalah. Kira-kira sebelum saudara melakukan transaksi. Ada. Kalau ke pasar itu. Ada kan? Karena pasal ini ada. 1977 ayat 1 ini. Itu kan ya. Kalau saudara menanyakan bisa jadi kelahi kan. Ya. Bisa jadi ribut masalahnya kan. Saudara menuduh. Itu kan ya. Nah makanya lalu ya sudah. Hukum lalu seperti itu ya memberikan anggapan. Ya sudah. Anda percaya saja kan bahwa si penjual itu adalah pemilik dari benda yang bersangkutan. Makanya lalu 1977 ini kita mainkan ya. Kalau Anda kan lalu lintas hukum akan jadi terhambat. Saudara tanya ikan ini mana bukti kepemilikannya?
ya ikannya saja habis dalam pemakaian kan. Ketika digoreng kan, ketika dimasak itu habis sudah. Ketika itu didaftarkan, wah cukup repot kan, lalu lintas perdagangannya. Sudah tahu sebalik nama segala. Karena yang ketiga itu ya berkaitan dengan leveringnya, berkaitan dengan penyerahannya ya. Kalau benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, ya sudah serahkan saja bendanya itu. Tapi kalau benda tak bergerak tidak bisa ya, hanya penyerahan secara nyata, harus diikuti dengan balik nama. Beli ikan 1 kilo harus balik nama, ya. Nah, repot kan jadinya, harus balik nama kan. Beli ikan di pasar harus balik nama, beli sayur Rp5.000 balik nama. Jangan-jangan balik namanya lebih besar ya daripada nilai transaksi jual beli yang saudara lakukan. Ya makanya lalu hukum mengatur seperti itu. Ya sudah, supaya tidak jadi tadi ya, tidak jadi perbenturan kan, tidak jadi persoalan. Jadi kalau saudara tanya ya dengan di warungnya kan jadi persoalan, jadi bisa panjang gitu kan ya. Itu kan jadi panjang kan, itu seolah-olah saudara tidak mempercayai kan bahwa bibi itu atau penjualnya itu adalah sebagai pemilik barang yang bersangkutan. Jadi karena alasan itulah maka di 1977 ini diberikan rumusan yang seperti itu ya. Jadi siapa yang menguasai atas suatu kebendaan bergerak, maka dia dianggap sebagai agenarnya. Sehingga cukup dengan cara leveringnya ya, untuk menyerahkannya itu supaya beralih ke pemilikan. Levering ini kan berkaitan dengan pengalihan ya, kepemilikan. Nah, ketika itu benda bergerak, cukup dengan diserahkan secara nyata saja untuk penyerahannya bendanya itu. Tapi kalau benda tak bergerak, perlakuannya beda. Karena dia ada bukti kepemilikan tadi ya, maka harus dilakukan dengan balik nama. Nah, panjang lagi kan ceritanya, harus didaftarkan lagi kan atas nama berikutnya ya. Nah, tapi kalau benda bergerak kan tidak seperti itu. Jadi cukup saja ya. Jadi cukup dengan dilakukan penyerahan secara nyata. Nah, itu alasan ya. Perlakuannya jadi beda. Jadi berkaitan dengan penguasaan beda, berkaitan dengan penyerahan juga otomatis juga berbeda. Nah, karena ada benda itu benda bergerak, benda tidak bergerak, maka lalu dalam BW pembebanannya juga tidak sama ya. Swaringnya itu benda bergerak itu menggunakan gadai, PAN, benda tidak bergerak itu menggunakan lembaga hipotek ya, ketika itu dijadikan jaminan. Penguasaan bendanya pun juga berbeda. Kalau gadai, penguasaan bendanya harus ada di tangan kreditur. Nah, tapi kalau benda tak bergerak itu tidak harus ya di tangan kreditur. Bisa saja masih ada di tangan debitur. Karena benda tak bergerak ya. Agak susah untuk berpindah ya atau dipindahkan. Tapi kalau benda bergerak ini kan tadi sifatnya berpindah ya, dapat dipindahkan. Nah, jadi makanya penguasaan benda jaminannya itu harus ada di tangan kreditur. Makanya lalu lembaganya kan beda. Lalu di sini diberi nama gadai, kalau di sini diberi nama dengan hipotek. Jadi pembedaannya beda ya. Gitu, karena konstruksinya berbeda. Gitu kan, lalu dibedakan. Itu lembaganya lalu dibedakan ya. Nah, kalau gadai itu bendanya dikuasai oleh kreditur, tapi kalau hipotek tidak dikuasai oleh kreditur. Gitu kan, lalu ya bendanya tidak dikuasai oleh kreditur. Gitu kan. Itu nanti ada proses ya, ada proses pendaftaran. Nah, itu lagi di sana lebih lanjut ya. Kalau gadai tidak perlu ada pendaftaran. Karena sudah ada in basic styling-nya ya. Sudah diserahkan itu sudah cukup. Itu tanda itu didaftarkan sebenarnya. Wujud dari pendaftaran. Tapi kalau hipotek kita harus didaftarkan lagi. Karena ada asas lagi kan, asas publisitasnya. Gitu kan ya. Kalau gadai itu kan asas publisitasnya ketika sudah dikuasai ya. Benda itu oleh krediturnya diserahkan. Kreditur menjaminkan benda itu serahkan. Gitu kan ya. Tapi kalau hipotek tidak, harus ada pendaftaran lagi. Nah, itu perlakuannya ya. Perlakuan yang berbeda. Kan karena tadi ada bukti ya. Bukti kepemilikan itu. Nah, makanya harus didaftarkan. Sehingga dari didaftarkan itu kan kelihatan ada catatan bahwa benda ini
sudah terjadi peralihan. Itu kan peralihan dia tadi dijadikan barang jaminan, dialihkan ya sebagai barang jaminan. Itu kan ya. Nanti beda lagi ya, ketika itu sudah dijadikan barang jaminan itu kan perlakuan hukumnya juga berbeda ya. Lalu masuk ke lembaga jaminan. Gitu kan, jadi terbatas kan pemilik bendanya itu ketika barang itu sudah dijadikan jaminan. Jadi sejak saat itu kan kelihatan oh ini sudah dijadikan barang jaminan. Gitu kan anunya ya. Itu ketiga, kemudian keempat lambat keluarnya nih. Berkaitan dengan lewat waktunya ya, peryaringnya. Kalau benda tak bergerak itu ada ya. Anda mengenal lampau waktunya itu 20 tahun atau 30 tahun ya. Tergantung alas haknya ya. Ada atau tidak alas hak. Nah, tapi kalau benda bergerak itu tidak ada ya. Karena besit itu sama dengan ekonomnya. Orang membesit itu pada dasarnya itu sama dengan hak miliknya. Pada dasarnya itu dianggap tadi sebagai pemilik kan. Nah, pada dasarnya ya yang membesit itu sama dengan tapi kalau benda tak bergerak kan ada kemungkinan kan ada lampau waktunya itu kan ya bisa saja dia menguasai benda itu kan, tapi belum tentu dia sebagai pemiliknya. Makanya nanti ditunggu dilihat sampai ada orangnya yang mungkin menggugat selama 20 tahun atau 30 tahun itu kan dia menguasai ya satu benda. Jadi ditunggu lagi. Dia menguasai tanah kan misalnya kan. Nah, ternyata sampai 20 tahun tidak ada yang ngaku ya. Maka ini yang dipakai atau 30 tahun ya. Tidak ada yang mengakui. Gitu kan anunya ya. Ditunggu. Tidak bisa kan otomatis. Tapi kalau benda bergerak ya otomatis. Karena dia tadi yang membesit itu ya seolah-olah sama ya. Sama dengan menguasai benda itu sama dengan istilahnya memiliki benda itu. Tapi kalau benda tak bergerak, ketika dia menguasai itu belum tentu ya, dikatakan dia sebagai pemiliknya. Ya. Nah, kemudian penyitaannya juga berbeda ya. Namanya indikator beslah ya. Benda bergerak, benda tak bergerak itu eksekutor beslah. Sama-sama dengan urusan pengadilan. Tapi ketika ada penyitaan, itu dibayarkan hutang, itu ya maka benda benda bergerak dulu. Ambil benda bergeraknya, baru nanti benda tidak bergeraknya ya. Ketika itu dilakukan penyitaan. Seperti itu urutannya ya. Itu yang membedakan ya. Jadi hukum memberikan perlakuan yang berbeda ya atas benda itu dari bergerak dengan benda tidak bergerak ya. Karena konsekuensi 5 hal ini ya yang menyebabkan ya dibedakan benda itu ya bergerak dengan tidak bergerak. Oke, ini saja saudara sekalian ya kuliah kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Silahkan nanti dibaca literaturnya ya lebih lanjut. Oke saudara, ada yang ingin dipertanyakan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti silahkan saja lihat di e-learning ya. Itu ada beberapa bahan yang Bapak berikan. Tadi sudah Bapak impor ya dari kelas B. Asal kelas B ya. Kelas F. Itu kan Bapak mengimpor. Itu. Ada yang masih belum dibuka, ada yang sudah terbuka ya. Materi yang Ibu belum. Ibu Diana dengan Pak Saprudin belum ya. Jadi mungkin pertemuan yang ke 6 dan 7 ya. Nanti Bapak satu kali lagi minggu depan. Oke, kalau tidak ada sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Silahkan dibaca ya literatur dan PW ya. Lebih lanjut tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.